hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kita masuk ke dalam mosi industri makanan cepat saji adalah ancaman bagi kesehatan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat. Baik, di sini saya akan memberikan beban pembuktian dari tim pro dan juga tim kontra, yang dimana mereka harus membuktikan yang mana tim kami harus membuktikan bahwa kita harus membuktikan bahwa industri cepat saji adalah hal yang merugikan dan memiliki dampak jangka panjang secara faktual, dan kami akan membuktikan dengan status quo. Dan juga yang kedua, memberikan data tentang penyakit akibat dari industri cepat saji ini. Dewan Juri yang terhormat. Lanjut, apa beban pembuktian harus diberikan dari tim kontra? Yaitu yang pertama, mereka harus membuktikan di sisi mereka bahwa industri cepat saji bukanlah ancaman utama dengan memfokuskan ke arah gaya hidup dari individualnya. Dewan Juri yang terhormat. Baik, kita masuk ke baik Dewan Juri yang terhormat, kami dengan secara tegas dan lugas mendukung mosi kita pada kali ini bahwa industri makan cepat saji adalah ancaman bagi masyarakat. Kita Dewan Juri yang terhormat harus kita sadari, Dewan Juri yang terhormat, bahwa kita hidup di mana menurutnya kesadaran masyarakat di mana menurutnya kesadaran masyarakat kita bisa melihat bahwa Indonesia sekarang lagi terkena badan bisnis bukan. Nah, ini menyebabkan karena kurangnya karena masyarakat Indonesia tidak acuh terhadap kesehatan yang terjadi di negaranya sendiri, dan juga di personalnya Dewan Juri yang terhormat. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, ditambah lagi dengan adanya industri cepat saji ini akan menambah penyakit-penyakit yang tidak menular, yang akan menjadi salah satu persoalan efek jangka panjang untuk menuju generasi emas Indonesia. Sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, kita di sini memiliki goals yang sama, yaitu menuju generasi emas 2045. Dewan Juri yang terhormat, kita masuk ke poin argumen kami yang akan menguatkan kami sebagai pihak proposisi ataupun pihak pemerintah yang sangat setuju dengan mosi kita pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, bahwa kami di sini mengkarakterisasikan makanan cepat saji adalah makanan adalah industri makanan seperti McD, KFC, Burger King dan sebagainya, adalah brand-brand yang menyediakan makanan cepat saji yang dimana tergolong dianggap sebagai makanan yang minim nutrisi. Ingat, minim nutrisi, yang dimana dimana ada banyak sekali kadar gula dan juga MSG dan segala macamnya ada di dalam makanan tersebut. Nah, Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bersama status quo-nya sekarang bahwa banyak sekali orang-orang yang menjadikan makanan cepat saji ini sebagai makanan pokoknya mereka, makanan yang mereka gunakan dalam sehari-hari. Tentunya ini sangat tidak baik, bukan, Dewan Juri yang terhormat? Nah, di sini kami akan memberikan solusi yang sangat baik, yaitu pemerintah harus gencar untuk memberikan edukasi dan juga kampanye untuk menyuarakan program hidup sehat. Dan yang kedua, memberikan pajak untuk makanan cepat saji, yang dimana ketika orang-orang akan memikirkan dua kali untuk memberikan makanan cepat saji. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku pembicara pertama dari pihak pro sangat menyetujui mosi kita pada kali ini, dan secara tegas dan lugas kami sangat menyetujui mosi kita kali ini, yaitu industri makan cepat saji adalah ancaman bagi masyarakat Indonesia. Dan tadi penyampaian argumentasi dari pembicara pertama dari tim afirmatif atau tim pro. Selanjutnya, untuk membuka argumen dari tim oposisi atau tim kontra, saya memanggil pembicara pertama dari tim pro atau tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Debat akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Besarnya suara tidak menjamin bagaimana isi argumentasi kamu dengan baik. Dewan Juri, mari melihat respon kami selaku pihak kontra. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa industri makanan cepat saji adalah hal yang dapat membuat penyakit. Misalnya, akan tetapi Dewan Juri yakinlah penyakit tidak hanya datang dari bagaimana kamu mengkonsumsi makanan cepat siap saji itu sendiri, tapi bagaimana kamu melihat dan bagaimana masyarakat sendiri itu mengukur bagaimana kesehatan masyarakat mereka itu sendiri, ya. Silakan saudara. Tapi dengan demikian, bahwa kita harus sadar, Dewan Juri yang terhormat, bahwa makanan merupakan hal yang mendasar yang masuk dalam tubuh kita. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, maka apa yang kita konsumsi, Dewan Juri yang terhormat, melihat bagaimana dari masyarakat sendiri itu mereka misalnya tidak melakukan aktivitas berolahraga pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat, sehingga ketika mereka kurang berolahraga pada akhirnya itu akan membuat mereka kurang kesehatan, ya, misalnya. Dan juga yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, mereka mengatakan bahwa makanan cepat saji itu seperti KFC dan McD misalnya, akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, mereka sangat buta dengan fakta yang ada. Yakinlah Dewan Juri yang terhormat, makanan cepat saji itu merupakan makanan yang instan. Misalnya mie, misalnya Dewan Juri yang terhormat, mari melihat bagaimana dari latar belakang
belakang dari mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, mari melihat makanan cepat saji itu tidak hanya diukur bagaimana kamu melihat makanan cepat saji itu telah ukur dari kesehatan masyarakat seperti obesitas atau penyakit kronis lainnya, tetapi juri banyak faktor lainnya lebih signifikan dalam pengaruh kesehatan masyarakat di Indonesia. Misalnya seperti tadi yang saya jelaskan bahwa masyarakat itu kurang berolahraga, Dewan Juri yang terhormat. Atau dua, restoran industri makanan cepat saji pun tidak diukur dari status quo yang telah beradaptasi dengan kebutuhan konsumen modern yang lebih peduli terhadap kesehatan mereka. Misalnya makanan vegetarian, Dewan Juri yang terhormat. Atau tiga, mari melihat bagaimana keterjangkauan dan aksesibilitas bagi masyarakat dan keterbatasan waktu dan sumber daya masyarakat yang terhormat. Mari melihat dampak yang akan terjadi ketika makanan cepat saji itu akan dihilangkan pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Pertama, keterbatasan akses masyarakat yang akan terjangkau. Yang kedua, dampak pada industri pertanian misalnya, atau pada akhirnya mereka yang bekerja di bidang industri makanan cepat saji misalnya, Dewan Juri yang terhormat, mereka akan kehilangan pekerjaan mereka misalnya, Dewan Juri yang terhormat, sehingga itu sama sekali tidak dapat terjamin di sisi kami, Dewan Juri yang terhormat. Melihat bagaimana di sisi kami akan jauh lebih baik, Dewan Juri yang terhormat. Di sisi kami tentu akan jauh lebih baik karena kami melihat bagaimana makanan cepat saji itu dapat terjangkau bagi masyarakat yang memiliki waktu yang sibuk misalnya, Dewan Juri yang terhormat. Berbeda di sisi mereka sama sekali tidak melihat akan hal itu. Seakan-akan mereka mau menghilangkan industri makanan cepat saji misalnya, sehingga pada akhirnya mereka ingin menghilangkan bagaimana pada akhirnya orang yang bekerja di bidang industri makanan cepat saji itu akan kehilangan pekerjaan mereka, Dewan Juri yang terhormat. Itu pada akhirnya di sisi kami akan jauh lebih baik, bukan? Mari melihat, Dewan Juri yang terhormat. Sekian dan terima kasih bangga berada di fakultas. Jadi itulah dia tadi penyampaian argumentasi dari pembicara tim kontra. Untuk memperpanjang argumen dari tim afirmatif atau tim pro, saya memanggil pembicara kedua dari tim afirmatif atau tim pro. Waktu dan tempat saya persilakan. Dalam perdebatan akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Izinkan saya untuk melanjutkan argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama saya. Tapi sebelum itu, sebelum saya melanjutkan para argumen saya, izinkanlah saya untuk memberikan respon kepada beberapa poin yang telah pihak kontra telah sampaikan. Yang pertama, mereka telah berkata bahwasanya kami akan menghilangkan yang namanya industri makanan cepat saji. Akan tetapi di sini kami mengatakan bahwasanya kami tidak bakal menghilangkan yang namanya makanan cepat saji, melainkan kami memberikan solusi. Solusinya ialah menaikkan pajak dan juga pemerintah harus gencar untuk melakukan edukasi. Selanjutnya dan juga pada pihak kontra bahwasanya dia telah melenceng dari mosi kita pada kali ini, bahwasanya dia telah salah memahami terkait dengan mosi kita kali ini. Dan juga terkait dengan mosi kita kali ini, sebelum itu saya akan melanjutkan apa yang akan saya sampaikan. Selanjutnya kita melihat dari sisi kesehatan masyarakat, terutama di generasi kita, bahwasanya di Indonesia sendiri tingkat akan konsumsi terhadap yang namanya makanan cepat saji sangatlah tinggi, sehingga yang dimana akan tingginya konsumsi terhadap makanan cepat saji dapat membuat resiko-resiko terhadap kesehatan generasi tersebut, baik itu seperti contohnya kita ambil diabetes, obesitas dan lain sebagainya. Dan juga akan adanya hal tersebut masalah ini dapat membuat generasi kita menjadi gawat. Selanjutnya kita melangkah ke sisi industri. Di sisi industri kita ambil salah satu contoh, yaitu McD. Mereka masih saja menawarkan produk-produk yang sebagaimana kita ketahui bersama, Dewan Juri yang saya hormati, produk-produk yang mereka tawari di pasaran, yang dimana kita seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya terima kasih saudaraku. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya makanan yang mereka tawarkan terkenal akan tidak keseimbangan gizinya dan tidak kesehatannya. Dan juga
dan secara keseluruhan produk-produk yang mereka tawarkan memanglah tidak sehat. Dan juga di sisi lain, masyarakat Indonesia sangat minim akan yang namanya edukasi, ya, yang akan minim yang namanya edukasi, yang dimana UNESCO sendiri berkata bahwasanya 0,001% masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pembicara kedua dari tim afirmatif atau tim pro. Selanjutnya, untuk memperpanjang argumentasi dari tim oposisi atau tim kontra, saya memanggil pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, pidato saya tadi mulai dalam hitungan 3, 2, 1. De Gusti Guston Estis Butandung, perihal selera tidak dapat disengketakan. Dewan juri yang terhormat, lihatlah mereka terlalu tergesa-gesa dalam membawakan argumentasi. Artinya apa? Pertama, mereka takut. Dewan juri, mereka membawakan bahwasanya beban pembuktian yang dia berikan kepada kami. Pertama, bagaimana industri itu bukan ancaman pertama. Kami menjawab, pertama, industri makanan cepat saji hadir adalah industri yang besar. Dewan juri yang terhormat, artinya apa? Mereka tentunya hadir tidak sebodoh itu untuk menciptakan makanan yang tidak sehat misalnya. Meskipun itu misal dia tidak sehat misalnya, Dewan juri yang terhormat, itu adalah pola hidup masyarakat itu sendiri. Misalnya dia tidak olahraga misalnya. Yang kedua, industri makanan cepat saji juga adalah industri yang cukup besar, yang dimana sama-sama kita ketahui seperti yang mereka amini bahwasanya McD, KFC, yang dimana tentunya mereka akan memberikan kombinasi makanan yang tentunya itu tidak seburuk itu di pikiran mereka. Kedua, dia mengatakan bahwasanya justru di sisi mereka Dewan juri yang terhormat jauh lebih mengancam kesehatan masyarakat. Mengapa? Pertama, ketika masyarakat itu sibuk misalnya bekerja dan dia ingin pulang dan ingin makan Dewan juri yang terhormat, tentunya dia perlu memasak lagi, di mana ini tentunya akan mengancam kesehatannya, misalnya kena mah misalnya Dewan juri yang terhormat. Tentu di sisi mereka jauh lebih mengancam kesehatan mereka. Kedua, Dewan juri yang terhormat, mereka juga memberikan solusi bahwasanya ia akan menaikkan pajak. Pertama, kalaupun ia penaikan pajak, Dewan juri yang terhormat, masyarakat dengan kalangan masyarakat dari kalangan atas, kalangan menengah ke atas pun bisa menjawabnya Dewan juri terhormat. Yang gimana? Silakan. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat kalangan bawah Dewan juri yang terhormat? Kalau Anda hanya mengklasifikasikan bahwa hanya masyarakat kelas atas, justru itu merupakan parameter jangka pendek Dewan juri yang terhormat. Apa kabar dengan mereka? Dewan juri yang terhormat, mereka sendiri membawakan karakteristik bahwasanya industri makanan cepat saji itu McD, KFC, mereka tidak menyebutkan sama sekali mie instan. Maka dari itu kami tidak membawakan mie instan Dewan juri terhormat. Mereka membawakan tentang McD dan mereka tentunya akan memberikan pajak kepada industri McD misalnya. Artinya apa? Ia memberikan pajak, tentunya kalangan menengah atas pun bisa menjangkau misalnya Dewan juri terhormat. Yang kedua, mereka membawakan solusi tentang edukasi. Dewan juri, pertanyaan pertama, edukasi seperti apa yang mereka akan lakukan. Kedua, siapa pelaku dan siapa aktor dari edukasi tersebut. Yang ketiga, ada anggaran dari mana mereka akan dapatkan. Apakah mereka akan memotong anggaran APBN yang dimana seperti kita ketahui APBN telah mengklasifikasi semua berbagai sektor. Mereka akan memotong berbagai APBN di sana Dewan juri terhormat, sehingga solusi yang mereka tawarkan tidak dapat dipoinkan Dewan juri terhormat. Mari melihat bagaimana ancaman kesehatan di sisi mereka. Pertama, ketika kita ingin makanan cepat saji misalnya, tetapi dibarengi dengan aktivitas yang lebih objektif misalnya Dewan juri terhormat, sehingga di sisi kami sama sekali tidak akan jauh lebih buruk di sisi mereka. Justru di sisi mereka jauh lebih buruk. Mengapa? Karena ketika semisal masyarakat dalam hal ini aktor dalam mosi, ia bekerja sampai malam misalnya, sehingga kami bangga menjadi tim kontra. Terima kasih. Pembicara kedua dari tim kontra. Selanjutnya untuk membuka argumen penutup dari tim afirmatif atau tim pro, saya memanggil pembicara ketiga untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Debat saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyanggah apa yang telah dikatakan oleh kolega lawan berpikir kami yang sangat tidak berkesinambungan dengan apa yang kami katakan. Yang pertama, tadi pembicara kedua dari kolega lawan berpikir kami mengatakan bahwa industri yang besar tidak memiliki pengaruh yang besar, akan tetapi arti sebenarnya dari industri yang besar berarti memiliki pengaruh yang besar, karena dikatakan industri yang besar seperti pabrik-pabrik Indomie misalnya, pabrik Indomie misalnya. Selanjutnya, seperti yang dijelaskan dari kolega teman berpikir saya telah mengatakan bahwa
salah satu faktor pengonsumsian industri cepat saji adalah hal ini mengantar Indonesia pada tingginya prevalensi diabetes dan obesitas. Berdasarkan data yang kami dapatkan, tingkat obesitas di Indonesia pada tahun 2018 sejumlah 21,8% dan meningkat sebanyak 23,4% pada tahun 2023. Data ini dilansir dari keterangan Prof. Dante. Dan jumlah orang yang mengalami diabetes di Indonesia juga mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 8,71% dan meningkat menjadi 9,49% pada tahun 2024. Data ini dilansir dari PubMed Central dan berdasarkan data dari UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi di dunia. Artinya minat baca yang sangat rendah sangatlah berpengaruh bagi pengindustrian makanan cepat saji. Bagaimana kita mengedukasikan kepada masyarakat jikalau masyarakat Indonesia sendiri mengalami minat baca yang sangat rendah. Kita merupakan pilar utama untuk membangun Indonesia emas. Salah satu syarat-syarat untuk memenuhi goals ini, kadar nutrisi harus terpenuhi dengan baik dan seimbang. Apabila tidak terpenuhi dengan baik dan seimbang, hal ini akan sungguh sangat berpengaruh bagi otak. Maka goals Indonesia emas tidak akan tercapai, malah menjadi Indonesia cemas. Kami akan menanggapi dari argumen yang ditanyakan oleh pasangan yang dikatakan oleh pembicara dua dan pembicara pertama dari kolega lawan berpikir kami. Tadi mengatakan mereka mengalami kontradiksi karena pembicara kedua dari kolega lawan berpikir kami tidak mengatakan bahwa kami tidak mengatakan Indomie, akan tetapi beda halnya dengan apa yang dikatakan oleh pembicara pertama dari kolega lawan berpikir kami mengenai tim pro. Selanjutnya penyampaian argumentasi dari pembicara ketiga tim afirmatif atau tim pro. Untuk membuka argumentasi dari tim kontra atau tim oposisi, saya memanggil pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu dari 4 saya persilakan. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Respon terhadap tim proposisi 1. Mereka mengatakan industri tidak akan menjadi ancaman. Lihat Dewan Jurian Terhormat, di sisi mereka akan lebih menjadi ancaman. Mengapa? Karena mereka akan merebut paksa pekerjaan yang telah dimiliki oleh masyarakat yang berada di industri makanan tersebut. Lihat di sisi mereka, walaupun mereka mengatakan bahwa kami tidak akan menghilangkan industri makanan cepat saji, tapi lihat seakan-akan di sisi mereka akan menghilangkan industri makanan cepat saji tersebut. Sedari pembicara 1 bahkan pembicara ketiga dari di sisi mereka tidak menyebutkan urgensi apa yang akan menjadi permasalahan pokok pada musim perdebatan kita kali ini. Mereka hanya mengkhawatirkan bagaimana masyarakat akan terkena penyakit obesitas dan diabetes dan lain sebagainya. Yang kedua, Dewan Jurian Terhormat, di sisi mereka menghadirkan karakteristik yang menyatakan mereka hanya menghadirkan contoh KFC dan MC. Sadar Dewan Jurian Terhormat, ketika hal tersebut kita lihat itu hanya akan lebih dijangkau oleh kalangan atas. Berbeda di sisi mereka yang hadir dengan pembicara ketiga mengatakan mereka memiliki industri Indomie. Bagaimana mungkin pembicara ketiga di sisi mereka menghadirkan hal tersebut sedangkan pembicara 1 bahkan pembicara kedua tidak mengatasi atau bahkan tidak memahami hal tersebut. Dewan Juri lanjut, poin ketiga, mereka di sisi mereka akan mengingatkan lagi mereka terus menekankan pajak. Sadar Dewan Juri Terhormat, ketika mereka menekankan pajak, mereka sama sekali tidak akan mencapai hal tersebut. Solusi mereka tawarkan tidak akan solutif pada akhirnya. Karena lihat Dewan Juri Terhormat, di sisi mereka tidak menjelaskan lebih komprehensif kepada kita semua bagaimana solusi atau bahkan mekanisme dari sisi mereka itu sendiri. Yang keempat, Dewan Juri Terhormat, lihat di sisi mereka mengatakan tingginya minat masyarakat terhadap makanan cepat saji. Kami amini hal tersebut, tapi lihat Dewan Juri Terhormat, di sisi kami tidak mengatakan bahwasanya ini akan dikonsumsi secara berlebihan. Tapi mari lihat ketika industri makanan cepat saji ini menjadi ancaman ketika telah dikonsumsi secara berlebihan. Tapi lihat di sisi kami tidak mengatakan atau di sisi mereka pun tidak menjelaskan bagaimana mungkin mereka akan mengidap penyakit obesitas dan lain sebagainya. Lanjut pada poin argumentasi Dewan Juri Terhormat, poin A, mengapa hal ini tidak akan menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu di sisi tim proposisi jika tidak setuju silakan interupsi dalam hitungan 3. Interupsi. Dari tadi saya menjelaskan urgensi bahwa sekarang Indonesia mengalami burden disease, itu artinya ini apabila jika ditambah lagi dengan industri makan cepat saji, maka tentunya itu akan bertambah banyak lagi orang-orang yang sakit di Indonesia. Dewan Juri Terhormat, lihat Dewan Juri Terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwasanya ketika menjadi ancaman bagi masyarakat itu akan dikonsumsi secara berlebihan. Tapi lihat di sisi kami tidak mengatakan itu akan dikonsumsi secara berlebihan. Oke, mari kita paham ketika seseorang atau masyarakat mengonsumsi makanan cepat saji, tapi lihat ini akan dibarengi dengan olahraga misalnya. Dewan Juri, mari kita lihat seorang pekerja yang akan bekerja misalnya dari hari
sadarilah, sepertinya dari pihak lawan tidak mengerti apa yang kami katakan Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri dari tadi kami membawakan bahwa ya, minat baca dari orang-orang di Indonesia yang sangat rendah. Itu artinya apabila Anda membawakan argumen tentang gaya hidup, tidak semua orang memiliki gaya hidup sehat Dewan Juri yang terhormat. Kita bisa melihat dari lonjakan data yang naik Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, lihat bagaimana mungkin masyarakat terus merasakan sakit ketika mereka sendiri tidak ingin merasakan sehat. Satu, Dewan Juri yang terhormat catat, masyarakat tahu bagaimana mereka akan olahraga, bagaimana mereka akan menjaga kesehatan mereka. Di sisi mereka tidak menjelaskan lebih solutif bagaimana solusi atau bahkan mekanisme yang jelas apa kepada kita semua apa yang akan mereka capai pada goals perdebatan kita kali ini. Lanjut, Dewan Juri yang terhormat, di sisi mereka tidak akan menciptakan masyarakat, di sisi mereka malah akan lebih menciptakan masyarakat yang mengidap obesitas atau bahkan diabetes, karena di sisi mereka tidak melihat bahwasanya masyarakat telah yang mengonsumsi secara berlebihan. Sedangkan Dewan Juri yang terhormat, mereka telah mendoktrin bahwasanya seluruh masyarakat yang telah mengonsumsi makanan siap saji ini pastinya akan mengalami diabetes dan lain sebagainya. Kita lihat di sisi mereka sekali lagi mereka terus mengulang argumentasi mereka sehingga argumentasi mereka akan runtuh pada akhirnya karena kami telah membidas dari poin pertama bahkan poin terakhir Dewan Juri yang terhormat. Saya bangga berada di pihak. Terima kasih untuk pembicaraan ketiga dari Untuk mempertahankan argumentasi dari tim afirmatif atau tim pro, saya memanggil reply speaker dari tim pro untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan mulai pidato penyimpul saya dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya berdiri sebagai pembicara penyimpul dan juga pembicara yang akan mengumpulkan tim saya dan mengapa tim saya dapat memenangkan perdebatan kita pada kali ini Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama Dewan Juri yang terhormat, dari pembicara pertama hingga pembicara kedua dari tim mereka Dewan Juri yang terhormat bagaikan buah mereka hanya melihat mereka hanya melihat musik dari kulitnya saja Dewan Juri yang terhormat, karena mereka tidak mendalami dan tidak mengerti apa urgensi yang sedang terjadi di lapangan. Dan juga Dewan Juri yang terhormat yang kedua, mereka sama sekali tidak membawakan data yang faktual yang memang terjadi di lapangan. Ini artinya mereka tidak melihat data yang benar-benar terjadi. Mereka hanya melihat dari pikiran mereka saja, dan ini merupakan parameter yang sangat pendek Dewan Juri yang terhormat. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, mereka sama sekali tidak menyimak baik argumen kami Dewan Juri yang terhormat. Dengan demikian mereka menjadikan alibi dengan melakukan repetisi yang terus mereka lakukan dari pembicara pertama sampai pembicara ketiga Dewan Juri yang terhormat. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, mereka memiliki kontradiksi antara pembicara pertama dan pembicara kedua yang saudara tadi terus berulang-ulang. Terima kasih. Terima kasih. Reply speaker dari tim afirmatif untuk mengakhiri argumentasi dari tim oposisi atau tim kontra, saya memanggil reply speaker dari tim kontra. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, pidato kemenangan akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, singkatlah kami memberikan pencerahan dari pemikiran mereka yang sangat gelap. Pertama, mereka sendiri membawakan karakteristik bahwasanya yang sedang tadi mereka glorifikasikan industri yang mereka maksud adalah KFC dan McD. Lalu kembali mereka menanyakan bagaimana dengan keadaan rakyat menengah ke bawah. Lalu bagaimana bisa Dewan Juri terhormat padahal industri yang mereka karakteristikkan sendiri tidak mampu dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah Dewan Juri terhormat. Itu adalah contoh yang dapat kita lihat bahwasanya mereka tidak memahami karakteristik mereka yang mereka bawakan. Kedua, juga kami mengamini bahwasanya mereka membawakan sangat banyak data fakta, namun mereka tidak mampu mengelaborasikan bagaimana data fakta itu berjalan dengan solusi mereka. Ketiga, mereka memberikan solusi namun tidak memberikan mekanisme seperti apa, dana dari mana, aktor yang akan ditunjukkan dan siapa yang akan melakukan itu Dewan Juri terhormat, sehingga solusi yang mereka sedang glorifikasikan itu hanya angan-angan di sisi mereka, sehingga kami bangga menjadi tim kontra